Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Rabbi badatu bi kulli marhubi ilahi tamaksudi ridhaqal khali matlubi ilahi anta maksudi matlubi nawaitu ta'alumal ilmi li an nafsi nawaitu ta'alumal ilmi li dab'al jali an nafsi wa nuiri walil ihya'i millata khaliqin nasi wa mumtasilan awamiraka wa mujtaniban nawayaka wa aklisi hati minka alal inami ashkuruka wa aklisi hati minka alal inami ashkuruka ilahi nawwir qalbi binuri hudaka ya rabbi ilahi nawwir qalbi binuri hudaka ya rabbi wa'alimni wa fahimni وباعدني من الخيب صلاة الله لنا على طه معلمنا بها الرحمن يرفعنا ويعلي رتبة منا بها الرحمن يرفعنا ويعلي رتبة منا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما واسعا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا فتوح العالمين وافتح علينا فتوح العاملين وافتح علينا فتوح المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu ulumahu wa asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadanallahu bi biharil ulumin nafi'ah biharil ulumin nafi'ah biharil ulumin nafi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah mayyubtagha bil qawli al aw bil hali an mayyubtagha bil qawli aw bil hali an ilmin falam yunfik fata'dzibuhu an waman lahu ilmun wa bid'atun badat falam yakum bihi fala'natun jarot. Man utawi wong yubtagha kang den purih sapa man diminta dicari atau diminta bil qauli kelawan ucapane au bil hali utawa kelawan tingkahe an ilmin man yubtagha bil qauli au bil hali an ilmin saking ilmu falam yungfik mangka ora maringi sapa man iku fata'dzibuhu mangka utawi olihe den siksane man iku anna nyata opo ta'dzibuhu an tapi an yang berbeda. Baka an kang pertama man yubtagha bil qauli au bil hali an huruf jar lane an ilmin
ilmin falam yunfik fata'dzibuhu an yang kedua itu fi'il madi dari kata anna diwaqaf jadi an yang berbeda, awas. Wamanan utawi sapane wong iku lahu iku tetep kaduwe man ilmun utawi ilmu wa bid'atun hal utawi bid'ah iku badat pertela opo bid'ah falam yakum mangka ora tumandang sapa man arti bertindak bihi kelawan ilmue falaknatun mangka tawi laknat iku jarot lumaku opo laknat titik. Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan mayubtagha bil qauli au bil hali an ilmin falam yunfik fata'dzibuhu an. Orang yang dituntut untuk menyampaikan ilmunya pada orang yang membutuhkannya, dibutuhkan ilmunya untuk disampaikan, dituntut untuk menyampaikan ilmu karena ada yang membutuhkan, karena ada yang memintanya. Seperti yang diterangkan kemarin, bisa jadi permintaan tersebut secara langsung menggunakan mulutnya, njaluk ngaji, atau bisa jadi lewat gelagatnya, atau bisa jadi situasi dan kondisi yang menuntut kita untuk menyampaikan ilmu. Jadi situasi masyarakat yang rusak itu sebenarnya itu ada pesan di situ bahwa kita dituntut untuk menyampaikan ilmu pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia tidak mau berbagi ilmunya, baik lewat ucapan-ucapan dan nasihat-nasihatnya, atau disebut dakwah bil maqal, ataupun perilakunya yaitu dakwah bil hal, maka ia akan mendapatkan azab yang nyata. Awas. Wong isi dakwah tergantung kemampuan kita ya. Bakal bisa ya kita bari ngomongi sekaligus kang paling inti dakwah itu perilaku kita ya. Kang paling inti adalah perilaku kitanya, sebab itulah yang akan dicontoh. Sebab kang aran lisanul hal, jadi kepribadian kita ya, bahasa tubuh istilahnya itu yang pertama kali ditangkap oleh orang lain. Yang pertama kali ditangkap oleh orang lain dibanding bahasa makal atau bahasa lisan. Bakal lisanul makal, omongan cangkem iku wong dirungu beli dirungu, dirongok nang beli dirongok nang. Dirongok nang be anak kang dianjingaken, anak kang beli ya, diamalkan tak beli. Tapi ketika perilaku bahasa tubuh kita itu paling mudah disorot. Lah kiai kaya kanan paling gampang. Ih, bujaku sopan temennya melaku, ih anak kesapa kan yang melakukan donggok-donggok, itu paling gampang ya. Jadi benar-benar ya yang namanya lisanul lisanul haliku lebih tajam, lebih fasih, dan lebih pertama kali disorot oleh orang. Jadi pelan nanti ke depannya ketika kita berdakwah, kalau harus ada yang harus dimulai, maka sebenarnya yang pertama adalah lisanul hal dulu, perilaku kitanya contohkan. Ketika anak-anak muda terusan seneng ngelakoni kang hura-hura, kang beli-beli, kita memberikan contoh bahwa saya tidak. Nah, itu pada bakar dakwah kunku ya. Pada bakar nyampe nang ilmu kita kok tidak. Napa ira bigelem? Ya mangga be, ente doyan sih, punten lah kita sih lagi pengen bikiyeng ning rumah. Gak apa-apa. Tapi kita tanpa harus misalnya menerangkan ini haram enggak usah. Tanpa harus dakwah bahwa ini haram apa mending untuk qala Rasulullah qala Allah taala. Tidak harus seperti itu ya. Cukup dengan perilaku kita dia akan dari akannya. Yang penting kita tetap membaur dengan dia, tetap akrab dengan mereka. Cuma kita cukup dengan hal kita. Mereka berbuat buruk, kita punten manggalah, kita sebelidingin, kita bikiyeng. Itu sebenarnya lisanul hal ya. Itu bahasa tubuh kita cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Batur geralang-gerulung ning jembatan, ting tongkrong di pinggir jalan, kita melayu ning ngaji pasaran. Ning gene pengajian. Aman dia ngabuburit. Ayo kita ngabuburit karo kita tah. Mending ngabuburit teh ning Jati Gede ngaji. Lah itu tapi lisanul hal. Tidak harus ngomong nerangaken pahalanya sekian. Lari kadang-kadang hal seperti itu belum tentu mengena ya.
cukup dengan contoh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan halnya atau dengan makolnya. Lawan bisa kalau cangkem meungko. Jadi kita harus bisa membaca. Harus bisa membaca keadaan seseorang saat ini dia siap untuk diomongi atau tidak. Kalau kita tidak bisa membaca kondisi seseorang, engko kadang-kadang dakwah kita tidak mengena. Kudu ngerti lah. Iki saatnya wong kudu diomongi atau mungkin ngomongi durung mempan diomongi leman-leman. Bukan kita harus peka nantinya. Makanya belajar kita membaur dengan alam, belajar membaur dengan masyarakat, belajar membaur dengan lingkungan, menyerapi, membuat peka jiwa kita. Dan nanti kita harus bisa. Anak ini sudah saatnya harus diomong nih. Ini durung waya diomong nih. Percuma diomongku. Gue terbukti bakal diomong malah mental. Durung waya diomong. Sebagian ya dijak atau cukup dengan kita memperlihatkan hal-hal yang baik. Biarkan dia hanya melihat. Bahkan nanti suatu saat kadang-kadang dia sendiri akan meminta. Dia sendiri akan meminta apa yang dia butuhkan. Kalau kita memaksakan, kira lu ngaji kudu, bibus mono kowe lamun siremat kowe apa bapak dira kowe apa. Iki urusan kita. Angel kok jawaban bukan ya? Sok bae, kenapa anak belum siap diomongin kita ngomong blak-blak sampai kola Rasulullah sampai kola Nabi. Lamun dibalikkan, lah kita sebelum perlu dalil urusan kita dewek harus juga neraka. Nah ini bukan berarti kita salah dalam berdakwah, tapi namanya kurang mengena. Dakwah kurang mengena, paham nggak? Dengan cara halus, membaur dulu kedekatan emosional kitanya dengan dia. Kok bakal sanes parak, celuk cetuk takon dewek. Nah, saat bertanya ini saatnya berarti kita memasukkan omongan leh. Ketika dia bertanya. Jadi nanti harus peka kapan saatnya kita harus berbicara dan kapan saatnya kita nanti bicaranya. Cukup dengan haliah kitanya tetap dakwah, haliah kita tetap harus ada. Bisa dipaham le. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi aja kayak film-film titik-titik kolan Nabi itu kalau nggak salah tapi ya belum tentu apa mana zaman sekian ya. Akan dalil loh. Terus ya. Imam Al-Qurtubi berkata, orang alim yang tidak mau menyampaikan ilmunya apabila dengan tujuan menyembunyikan ilmu maka dia berdosa. Digelem ulang, kenapa ilmunya pengen go dewek bae, iku dosa awas. Sebab kewajiban menyembunyikan ilmu, maka dia berdosa. Apabila tidak ada tujuan menyembunyikannya, maka dia tidak wajib menyampaikan ilmu selama masih ada orang alim yang lainnya. Nah, maka masa ke kiai kita belum terkena tuntutan wajib. Ya, belum terkena tuntutan wajib. Apa maning masih akan kang sepuh-sepuh. Kewajibannya kang sepuh. Kang sepuh aja ngebok-bok berkat. Kewajibannya sampean dakwah lo. Pula kang nom beli wajib. Kalau masih ada yang lain. Paham enggak? Kang sepuh-sepuh, kang nasihati. Biar kang sepuh-sepuh nasihatin mboten saged. Geda-geda berkat bae ya wayahna kang nom akhirnya bangkit. Ketika kang nom bangkit kang sepuh mencoba kayak curut jado dari pribadi urut zaman kin kucah. Ya, betul enggak? Ketika sebenarnya kita enggak wajib, masih kayak wong tua ya. Kita masih wajib, masih enggak wajib dak makanya masih banyak orang alim. Akeh sing sepuh-sepuh. Cuman ketika dibiarkan kang sepuh embora ya rambo bae. Ketika kang enom bangkit kang sepuh mencerong, apa mencerong tali nyemberut lah heran dari kudu kumaha gitu. Jadi kudu kepriben, paham enggak? Padahal yang asli kita belum kewajiban apabila masih ada orang lain monggo. Kita ada adab monggo ngeri kamawon. Bagian mune apa raneka? Umar bin Khattab ditakoni jawabe mangga takonan ning Bilal lah. Jare Bilal takonan ning Fatimah lah, putra Kanjeng Nabi. Jare Fatimah takonan ning Ali lah. Itu saling memberikan, kenapa saling menghargai konku. Jadi dudu rebutan mene, dudu rebutan mangga. Bareng kita duduk. Maka beli dingin-dingin Al-Fatihah ya kedinginan batur kudu kita, biar kita keciri dari kiai.
Bakal beli diawali Fatihah nih kita kok beli diarah nih kiai kita rebutan Fatihah akhirnya. Donganya pada bahaya. Bakal beli kagak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ke rebutan batur kita beli kanggong kowe. Sekian sih duduk kan rebutan koran supaya kita kata dari kiai. Padahal yang asli sejati kiai. Monggo. Justru malah menghargai orang lain. Orang kita kang misalnya di monggona paling ngerasa langsung peteng-tengan. Wah katon karbitane. Katon karbitane dipakai baju langsung merupus. Ya boleh. Katon karbitane langsung merupus saya kedang banyu loh. Kang asli banyu sih monggo. Saya ketemu kiai-kiai sepuh kang asli wong alim asli. Monggo. Sampai mau ningin tadi dong ada seperempat jam ya saling monggo. Ini enggak aneh. Bakal kula-kulaan yang kene ya beliau. Bakal beli gagen Al-Fatihah kedinginan batur ya kop kita gen bisa Al-Fatihah. Water zaman beli darah di kiai. Bakal beli gagian donga ya oke kedinginan batur water beli darah di kiai. Sekecil dengan modal pas-pasan bakal sih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi ketika masih ada orang lain kita belum berkewajiban. Paham? Nah, artinya silakan ke orang. Tapi kalau sudah nggak ada yang dakwah sama sekali akhirnya kita ya kudu tanggung sebab fardu kifayah. Fardu kifayah lah kasih dakwah dora kakabeng kowe. Paham le? Tadi bukan individu. Terus kemudian apabila tidak terusan adapun ketika diminta maka hukum menyampaikannya menjadi wajib mengingat adanya ayat dan hadis tersebut. Beda maning kulai lamun dijaluk ya berarti ya mau tidak mau kita dikongkon. Mau tidak mau kita jadi dibutuhkan tahu tanpa diminta. Monggo masih anak kang sepuh bisa dipaham le konon lo ayo kita dibutuhkan dijaluk berarti kita wis dituntut kongkon nyampe akan terkena kewajiban. Terus waman lahu ilmun wa bid'atun badat falam yakum bigi falaknantun jarot. Ketika bid'ah sudah merajalela awas saja padu enak bid'ah baik khususnya bid'ah yang bertentangan dengan agama. Hati-hati. Ketika bid'ah sudah merajalela kemudian orang alim tidak bertindak meluruskan dengan ilmu yang dimilikinya. Menerangkan, memilih dan memilah. Dudu wong goblok kang mau berani-berani meluruskan bid'ah lo, bakal wong kang beli ngerti ilmu aja sembarangan. Maka laknat akan datang menimpanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil bid'ah fi ummati wa syutima ashabi di antaranya fal yudhiril alim wa ilmahu fa in lam yaqal fa alaihi laknatullahi ad-dailami an Mu'ad. Ketika bid'ah nyata terang-terangan terjadi pada umatku, para sahabatku dicaci maki, maka orang alim harus menampakkan ilmunya. Apabila dia tidak bertindak maka laknat Allah akan menimpanya. Nah, terus sebagai pelengkap halaman 32 lanjut tanbihun sebagai pengingat sebab menyinggung masalah bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat, khusus mengurai tentang nama-nama ya. Nama bahasa kin maksudnya mene arane Tahdzibul Asma' wal Lughat karangan Imam An-Nawawi di Nawawi Banten kin An-Nawawi kang sekurun karo Rafi'i. Bid'ah dalam pandangan syara adalah apapun yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul itu bid'ah semua. Apapun yang tidak ada pada zaman Nabi adalah bid'ah. Hanya diurai maning. Bid'ah ada yang baik atau disebut bid'ah hasanah dan ada yang buruk disebut bid'ah qobihah atau sayyi'ah. Aja pada bid'ah enak kang bagus anak kang desak. Terus masih makalah Imam Nawawi, beliau melansir kita makalah dari Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam dalam kitab Qawaidul Ahkam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab Qawaidul Ahkam. Jadi Imam Nawawi melansir makalah Syekh Izzuddin, bid'ah terbagi menjadi 5 bagian. Ada 5 ternyata itu bid'ah itu. 1 bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Contohnya seperti mempelajari ilmu nahwu dan sorof, lengkap pelajaran nahwu sorof zaman Kanjeng Nabi loh.
Langkan aku sorop zaman Kanjeng Nabi ko. Sahabat kin langkan aku sorop ko langka. Pelajaran aku sorop. Tapi jadi wajib mempelajari. Kenapa? Dengan aku sorop kunci untuk memahami apa namanya fikih, tauhid dan lain sebagainya. Paham le? Jadi bid'ah, tapi bid'ah wajib nah aku sorop mau. Nah. Paham le lo? Yang kedua muharramah bid'ah yang haram. Seperti mazhab mujassimah, awas, mazhab dalam tauhid, mazhab mujassimah, mazhab dalam akidah yang meyakini zat Allah memiliki tangan, wajah dan anggota tubuh lainnya. Iki firqah-firqah dalam bab tauhid yang sudah keluar dari jalur. Ini bid'ah, bid'ahnya yang haram. Ngatakan gustola ana matane, ana raye dan lain sebagainya. Yang ketiga bid'ah yang mandubah sunnah, bid'ah yang disunahkan seperti mendirikan madrasah. Zaman Kanjeng Nabi langkah madrasah loh. Zaman Kanjeng Nabi langkah madrasah ngaji ku ngumaya sahabat anu, Ibnu Al-Arqam, keluarga Darul Al-Arqam, ning Masjid Nabawi kumpul-kumpulan ning kono. Langkah madrasah loh. Jadi bid'ah kunku, tapi bid'ah bagus sunnah bahkan karena untuk menguji jenjang pendidikan. Paham deh lo? Yang keempat makruha, bid'ah yang dimakruhkan seperti menghias masjid. Masjid dihias berlebihan itu hukumnya makruh. Dihukumi makruh karena mengurangi kekhusyuan. Allahu Akbar. Sembayang akhirnya terlena dengan keindahan masjid, tidak ada kekhusyuan. Ini masjid itu yang penting sejuk, bersih, rapi guys ya. Tidak harus banyak ornamen. Cukup sejuk, bersih, rapi supaya kang ana lesen ning ati, sejuk ning ati. Bahkan dalam hiasan belum manjing masjid kan akhirnya kang ana selfie bae. Dudu si itikaf andon selfie. Ih, bagus iki ornamennya cepret. Ya Allah, tujuan masjid Arpan itikaf jadi selfie. Jadi pelannya hukumnya makruh. Yang kelima bid'ah mubahah, bid'ah yang dibolehkan seperti bersalaman setiap selesai sholat maktubah. Hukumnya wenang. Cara untuk mengetahui macam-macam bid'ah tersebut adalah dengan menghadapkannya pada kaidah-kaidah syariat. Apabila masuk dalam kaidah wajib maka hukumnya wajib. Apabila masuk dalam kaidah sunnah maka hukumnya sunnah dan seterusnya. Dalang bae manjing beli kaidah wajib, kaidah sunnah. Dan terus bae bakal beli manjing mana men nembe diarah diblesake lo. Aja padung tahlilan masal maca la ilaha illallah diblolin si priben. Marhabanen sholawatan masa diblolin si priben. Kok masuk kaidah-kaidah bagus ada perintah sholawat aja. Jelas enggak? Ini karena cak dianjina kaidah-kaidah syariat manjing beli konon bae jangan angel. Terus Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata segala yang baru atau bid'ah itu ada dua macam dari Imam Asy-Syafi'i. Satu, sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, sunnah atau athar, sesuatu yang bersumber dari sahabat atau ijma, kesepakatan ulama, maka ini adalah bid'ah dolalah. Kalau bertentangan karo Quran, bertentangan karo sunnah hadis, bertentangan karo pendapat sahabat, dalil bertentangan dengan ijma ulama, maka baru dihukumi bid'ah dolalah. Yang kedua, sesuatu yang baik yang tidak bertentangan dengan semua itu, maka ini adalah bid'ah yang tidak tercela. Dari sisi mana bertentangan tahlilan, dari sisi mana bertentangan marhaban. Nah, jangan langel konon baya. Jadi pelan otaknya aja cetek. Wis cukup semene bae, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sabe